Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Ya, sungguh luar biasa berkat Tuhan hari ini, amin. Ya, mari kita sama-sama Bapak Ibu, Bapak beberapa di antara kita yang mungkin belum hadir, mari kita sama-sama kita bawa persembahan kita. Kita datang ke tempat ini bukan karena kebetulan, semua karena anugerahnya. Sebab selama 1 minggu ini kita boleh mengalami, melalui segala kebaikan Tuhan. Saatnya bagi kita saat ini untuk kita boleh sama-sama memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur dengan hati yang tulus. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita percaya tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita mau alami bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita datang. Mari kita bawa persembahan bagi Tuhan. Kita sembah Dia dengan muatan kasih-Mu, dengan muatan cinta buat Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bawa penyembahan kita. Kita mau beri yang terbaik. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan di dalam hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Tuhan yang terus pelihara, Tuhan yang terus membawa kemenangan besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini umat-Mu Tuhan, ini jemaat-Mu. Kami tersungkur, kami mau sembah Yesus. Kami mau beri yang terbaik. Haleluya. Kami mau beri hidup kami Tuhan. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Mari bersyukur, mari bersyukur. Katakan Tuhan Yesus baik, kasih-Nya tak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Amin. Ya Rabba, ya Shalom. Ya Rabba, ya Shalom. Ya Rabba, kami undang Roh Tuhan, kami undang Roh Kudus. Jamah kami setiap hati, setiap pribadi, lepas pribadi, jamah Tuhan Yesus. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan hadir-Mu pada hari ini, pagi ini Tuhan. Kau melawat setiap umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Thank you, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami bawa pagi ini boleh menjadi perkenanan-Mu Tuhan. Mari kita mau datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percaya. Ada bagiku
pujian penyembahan kami Tuhan. manusia dapat lakukan. Tapi Allahku, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar kami pagi ini mau tetap antusias lebih lagi Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, luar biasa. Amin. Ya, kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita Bapak Ibu, amin. Ya, ketika kita lemah kita dikuatkan. Ketika kita mengalami kelemahan, kita Tuhan yang punya Allah yang luar biasa, amin. Biar rintangan ada di depan kita, setiap masalah biar bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, amin. Mari sama-sama kita mau katakan. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh rintangan menghadang langkahku, aku tahu Engkau bersamaku Tuhan.
sampai dengan selatan. Kita mau bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita mau bawa pujian bagi Allah kita. Amin. Ya, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi dari barat sampai ke timur. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus, disanjung. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang kuasanya terus sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Amin. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, biar nama Yesus yang disanjung tinggi. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditinggi. Yesus, 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 nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kita mau katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi kita mengatakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang gagah perkasa. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau ngomong sama-sama. Dengarkan mungkin pengumuman. Mungkin kita mau bersatu hati buat Indonesia, kita mau bersatu hati buat setiap kota-kota, kita mau bersatu hati secara khusus buat Jakarta, biar lawatan Tuhan nyata atas Indonesia, biar kita boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan atas negeri kita Indonesia, biar setiap apapun yang saat ini dialami oleh bangsa kita, Allah turut campur tangan, Allah turut bekerja ke dalam segala sesuatunya. Saya persilakan Cinta untuk bisa bawakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk Indonesia tahun 2021 ini, untuk Jakarta tahun 2021 ini. Terima kasih banyak ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas pertolongan-Mu ya Tuhan, pada setiap umat-Mu yang berada di Jakarta, pada setiap
Indonesia sedang dilanda banyak bencana ya Tuhan. Ada banyak kerugian, ada banyak hal ya Tuhan yang terjadi dalam Indonesia ini ya Tuhan tahun 2021. Tapi ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah pergi dari Indonesia ya Tuhan, tidak pernah pergi dari Jakarta ya Tuhan. Kami percaya Engkau melakukan sesuatu ya Tuhan, merencanakan sesuatu untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya Tuhan. Di balik kesulitan ya Tuhan, pasti ada pertolongan-Mu, ada mujizat-Mu yang luar biasa menunggu untuk Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang tolong Indonesia ya Tuhan dalam setiap kesulitannya, dalam setiap hal yang terjadi di Indonesia ini ya Tuhan, baik COVID maupun bencana alam ya Tuhan. Kami percaya Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Walaupun sekarang COVID sampai 1 juta, tapi kami percaya Engkau yang akan menyembuhkan orang-orang itu ya Tuhan. Engkau yang akan bantu para tenaga medis, Engkau yang bantu para pemerintah ya Tuhan, supaya Indonesia ya Tuhan di dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan bisa semakin baik lagi ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan ya Tuhan, baik melalui kejadian yang ada terjadi di Indonesia dan Jakarta ini ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus umat-Mu ya Tuhan, biar umat-Mu bisa semakin kuat lagi di Indonesia ini ya Tuhan, dan Jakarta ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Engkau yang berkati pemerintahannya, mulai dari presiden sampai yang paling rendahnya ya Tuhan. Kau yang berikan mereka hikmat untuk memimpin setiap orang-orang yang di Indonesia dan Jakarta ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Indonesia dan Jakarta ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, kita percaya Indonesia akan mengalami kemenangan besar bersama dengan Tuhan. Lewat permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, kita melihat ada kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu saat ini, kita maukan satu hati, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan berkata, di luar engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sungguh berat pastinya buat kita semua. Tapi kita percaya ketika kita gak fokus pada masalah yang kita alami, ketika kita gak mau fokus pada tantangan yang kita hadapi, Tuhan ingatkan kita pagi ini, bukan itu yang harus kita pikirkan. Bukan masalah yang seberat apapun masalah, seberat apapun pergumulan kita, bukan itu yang harus kita pikirkan. Tetapi yang kita pikirkan, bersama dengan siapa kita berjalan, bersama dengan siapa kita berharap. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang dapat melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita mau katakan, Tuhan, hanya kepadanya ku kan berlari. Kamu terbang tinggi seperti Raja Wali, Tuhan, yang akan naik terus, Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Hanya kepadanya, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya, dalam hadiratnya ada kekuatan yang
kami nyatakan bahwa Engkau Bapa kami yang sangat baik, yang memelihara kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami menghadapi setiap tantangan masalah kehidupan yang terjadi, dan kami bersyukur Engkau turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah segala-galanya dalam hidup kami. Kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan dulu buat Raja di atas segala raja. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, ya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Oke, sudah ada di depan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pengakuan imanku, saya adalah seperti yang Tuhan katakan. Saya memiliki apa yang Tuhan katakan. Saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan. Sebab kasih karunia Allah berlimpah atas kehidupan saya, membuat saya mengalami kemajuan dalam kehidupan saya. Kasih tahu kiri kanan, jadi seperti yang kau katakan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang bahwa ternyata ada kepercayaan yang salah di dalam pikiran kita. Dan kepercayaan yang salah ini menjadi warisan yang kita tidak bisa tolak. Yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia mewariskan bukan hanya dosa, tapi dia juga mewariskan kerusakan jiwa. Rohnya tidak bisa berfungsi, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, mati, jiwanya mengalami kerusakan, dan tubuhnya mengalami kematian. Nah, semua ini diwariskan kepada generasi lepas generasi. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini kita tidak bisa tolak. Saudara suka atau tidak suka, ya harus terima. Nah, saudara, kepercayaan yang salah ini bertahun-tahun tersembunyi atau bersembunyi di alam bawah pikiran kita. Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti. Itulah yang Rasul Paulus berkata, aku mau berbuat baik, tetapi yang aku lakukan bukan berbuat baik. Kenapa? Karena ternyata, saudara, menurut penelitian ilmu kedokteran, apa yang ada di alam bawah sadar itu mempengaruhi sebagian besar apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat. Sebagian besar itu yang disebut sebagai respon otomatis. Misalnya saya kasih contoh, kalau saudara baru belajar motor atau mobil, saudara pasti memakai otak logika, otak sadar. Oh ya, saya harus pencet, tekan rem, tekan gas, pegang setir dan sebagainya. Itu semua pakai otak sadar. Tapi kalau sudah terbiasa naik motor, bahkan rutin naik motor atau naik mobil, mahir, sudah nggak pakai otak sadar lagi, itu jadi respon otomatis. Oh, pas berhenti nggak usah mikir hasilnya, enggak, udah. Kenapa? Karena itu yang namanya respon otomatis. Nah, kepercayaan yang salah ini tersimpan di dalam otak kita, di dalam otak atau alam bawah sadar kita. Nah, saudara, harus diganti dengan kepercayaan yang benar. Minggu lalu kita sudah belajar ya. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, saya umpamakan kalau pikiran kita itu seperti sebuah tempat. Gelas tentunya tidak sebanding. Kenapa? Karena gelas ini ukurannya kecil, lebarnya juga kecil, tingginya juga kecil. Tapi pikiran kita itu sulit, terlalu dalam dan terlalu lebar. Dan itu tersembunyi segala sesuatu yang baik dan yang salah, pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang tidak baik, itu semua tersimpan di otak alam bawah sadar kita. Nah, ini yang kita perlu belajar. Kenapa? Karena kalau tidak, saudara, kita tidak akan bisa mengalami kemajuan-kemajuan yang kita canangkan.
dalam 7K itu. Kenapa? Karena ini jadi penghambat, ya, salah satu penghambat terbesar. Nah saudara, ketika otak ini atau pikiran kita gambarkan sebagai sebuah tempat ini, tersimpan paling dalam kepercayaan yang salah ini. Nah kepercayaan yang salah ini akan muncul keluar dalam bentuk apa? Dalam bentuk pikiran, perasaan, perkataan, tindakan yang salah. Itu akan pasti keluar. Tapi kapan keluarnya? Nah kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, kalau ada bos, katakan bos. Bos ini bukan tuan, majikan, bos kita, direktur kita waktu kita bekerja. Bukan, bos ini barang, orang, situasi. Barang, orang, situasi yang terjadi baik secara langsung atau tidak langsung. Artinya gini, kalau langsung ya kita ngalami sendiri. Tidak langsung situasi, keadaan, dan kita terpengaruh dengan bos tersebut. Nah, ketika bos ini terjadi, barang, orang, situasi terjadi, nah itu akan memunculkan kepercayaan yang salah keluar ke permukaan. Nah karena kita tidak tahu, kita mulai nyalakan barang, kita mulai nyalakan orang, kita mulai nyalakan situasi. Nah apa akibatnya? Kepercayaan yang salah itu yang Tuhan izinkan keluar, itu masuk lagi ke dalam, dan paling dalam. Kapan itu keluar lagi? Nggak tahu. Tapi dia keluar atau tidak keluar, dia akan termanifestasi dalam setiap perasaan, pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Nah ini penting baik-baik saudara. Karena dulu nggak pernah Tuhan singkapkan kebenaran ini, tapi sekarang saudara, baik di ilmu kedokteran, kerohanian, semua dimunculkan bahwa memang ternyata peranan otak alam bawah sadar ini sangat-sangat penting sekali. Karena semua kehidupan kita diatur secara otomatis dan itu dimunculkan. Misalnya contoh, saudara kehilangan barang. Misalnya, tiba-tiba respon saudara jadi marah. Kenapa? Kesel, aduh barang saya mana, saudara mulai nyalakan si A, B, C dan sebagainya. Nah sebetulnya itu Tuhan lagi munculkan bahwa ada kepercayaan yang salah. Kenapa? Karena cuma dua pilihan kita, respon benar atau respon yang salah. Nah kalau respon yang benar berarti kepercayaan kita benar. Tapi kalau respon kita salah, berarti ada kepercayaan yang salah. Nah luar biasanya Tuhan turut bekerja sama, memunculkan dari kasus tersebut bahwa ternyata kita punya kepercayaan yang salah. Tapi karena kita nggak ngerti, ya udah, kita menyalahkan barang, kita menyalahkan orang, masuk lagi ke dalam. Nah, kalau kayak komputer, ada hard disknya, ada memorinya, kita bisa keluarin, saudara. Kita bisa munculin, tapi ini nggak sembarangan, saudara. Ada yang bertahun-tahun, saudara. Saya sama istri mengalami, banyak orang yang mengalami itu, waduh banyak. Iya ya. Kenapa? Udah puluhan tahun, mungkin udah 30 tahun tersimpan. Iya Pak, tapi saya udah mengampuni loh Pak. Iya memang mengampuni, tapi yang ini masih ada. Luka-luka masih ada. Mengampuni itu bukan berarti sembuh luka kita, tidak saudara. Luka itu akan tersimpan ke dalam, terus ke dalam. Nah ini bahaya. Nah, itu sebabnya saudara, gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya saudara harus memperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan satu-satunya kepercayaan yang benar. Nggak ada lagi yang lain. Mau perkataan A, perkataan B, perkataan C, kalau dia tidak bersumber dari kebenaran firman Tuhan, itu kepercayaan yang salah. Ya, jadi tapi firman Tuhan itu harus apa? Dia harus masuk. Dia harus masuk ke dalam. Sebab kalau dia nggak masuk ke dalam, saudara, ya nggak bisa, saudara. Kalau dia nggak masuk ke dalam, nggak akan terjadi perubahan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa mengusir kepercayaan-kepercayaan yang salah yang ada di dalam untuk muncul keluar. Nah, firman Tuhan yang seperti apa? Pak, saya baca firman Tuhan, tapi kok saya banyak gagalnya. Nah, kita perlu belajar ini, saudara. Jadi kita harus bertekad masukkan, bukan Alkitab kita pukulin ke kepala kita kan ya, atau kita bakar abunya campur air lalu kita minum, wah udah masuk ke dalam pikiran kita. Bukan saudara, firman Tuhan itu harus tinggal di dalam pikiran kita
Supaya apa? Supaya kita bisa nanti compare. Nah ya, saya lihat lagi ya, supaya bisa apa? Supaya bisa compare. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Udah muncul aja? Sudah ya? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, katanya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh, terus sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kenapa kita nggak ngerti? Pak, saya punya kepercayaan salah atau benar ya? Kok nggak tahu? Kenapa? Karena nggak ada firman di dalam pikiran alam bawah sadar kita. Kalau pikiran alam bawah sadar kita penuh dengan firman, maka dia memampukan kita membedakan. Oh iya ya, ini ternyata pertimbangan saya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang mampu melakukan itu, membedakan pertimbangan pikiran yang terjadi dalam hati kita. Kan kadang-kadang kita suka berpikir, benar ya? Benar kali dah. Ya udahlah benar. Nah, apalagi kalau kita punya kepercayaan yang salah, udah salah pun kita anggap benar. Kenapa? Iya, dia ngomong begini kok. Udah tradisi begini, udah dari dulunya seperti itu, ya saya harus begini. Nah, pertanyaannya saudara, itu sumbernya dari firman Tuhan atau tidak? Minggu lalu kita belajar kepercayaan yang salah itu dari mana dan sebagainya. Itu bertumpuk di dalam pikiran kita. Jadi hanya firman Tuhan, nggak ada yang lain. Pak, doa gimana Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bukan berarti doa nggak berpuasa. Dia harus ada apa ya? Ada alat yang dipakai oleh doa untuk membersihkan. Nah, alatnya apa ya? Firman Tuhan. Doa kan hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Itulah yang mampu membersihkan pikiran-pikiran kita dari kepercayaan-kepercayaan yang salah. Nah, ayat ini pasti saudara sudah bacanya ya beberapa waktu yang lalu. Kita baca lagi, 2, 3. Taurat Tuhan itu apa? Sempurna, menyegarkan jiwa, memulihkan jiwa, membersihkan jiwa. Bahkan dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya, bagus banget. Giving new life to the soul. Berarti pikiran kita bukan new life, old life. Lama, kehidupan yang lama. Hanya the law of God, firman Tuhanlah yang bisa memberikan new life to the soul, to my soul. Jadi saudara nggak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Saudara nggak bisa datang sama saya atau pendeta besar Pak, tumpangin tangan pikiran saya Pak. Pikiran saya ini bisa berubah, nggak bisa, tidak bisa. Tuhan sudah setting, tetapkan. Yang bisa merubah pikiran kita adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar, ini yang penting. Saya punya beberapa menit lagi. Kita mau belajar langkah-langkah untuk kita bisa mengalami transformasi pikiran. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita miss di langkah-langkah ini, jangan berharap dengar khotbah tiap minggu pikiran saudara berubah. Jangan berharap, nggak bisa. Kenapa? Karena saudara dengar khotbah minggu baru 1 kali. Kepercayaan yang lama udah bertahun-tahun tersimpan, ya nggak bisa. Oh, nggak ajaib dong firman Tuhan, bukan nggak ajaib. Kenapa? Karena langkah-langkahnya tidak kita praktekkan. Kita baca ayat ini bersama-sama, langkah-langkahnya ya. 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Banyak katanya. Udah begitu banyak katanya. Terus apa? Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwamu. Ini bukan menyelamatkan rohmu. Roh kita udah selamat. Oleh ketika kita percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi jiwa kita diselamatkan oleh firman Tuhan. Tapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama langkahnya adalah, baca sama-sama, buanglah. Apa yang kita perlu buang? Segala sesuatu yang kotor dan jahat.
Nah, selama kita masih menganggap kepercayaan salah kita benar, baik, nggak bisa. Nggak bisa. Saudara, hampir setiap rumah pasti barangnya banyak. Entah barang baru maupun barang lama, betul ya? Nah, makanya tiap rumah pasti ada gudang. Padahal di gudang tersebut barangnya sudah tersimpan lama, belum tentu dipakai. Mau butuh, waduh, nyarinya perlu 2 hari, lebih baik beli baru, betul kan? Tersimpan nggak? Tersimpan, yang namanya juga gudang. Nggak jauh-jauh dah, di lantai 1 ada gudang. Saudara boleh cek, boleh tanya saya, kira-kira di dalam itu dipakai nggak tiap minggu? Jangankan tiap minggu, tiap bulan dipakai nggak? Jangankan tiap bulan, setengah tahun dipakai nggak? Saya mau jawab jujur, belum tentu. 1 tahun juga belum tentu. Nah, tersimpan. Nah, kenapa? Ya Pak, nanti kan satu saat bisa dipakai. Padahal nanti kalau kita butuh lagi, kira-kira saudara mau nggak bongkar gudang itu? Nggak mungkin, saudara. Aduh, hemat waktu, dan berapa sih harganya? Ya cuma cepeceng, udah beli aja deh, hemat waktu. Nah, selama kepercayaan salah yang tersimpan di dalam pikiran kita dan kita menganggap itu no problem, saudara nggak akan pernah buat. Saudara tidak akan pernah buat. Dan selama saudara tidak akan pernah buat, firman Tuhan yang saudara baca tiap hari, firman Tuhan yang saudara dengar tiap minggu, mohon maaf, tidak akan mampu bersaing dengan kepercayaan yang lama, yang sudah bertumbuh berabad-abad, bertahun-tahun, dan yang sudah kita terima lagi kepercayaan yang salah tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dalam situasi yang terjadi, saudara. Makanya nggak ada perubahan. Ketika BOS datang lagi, kita nggak belajar, saudara. Nggak belajar sesuatu yang Tuhan izinkan. Ada apa ya Tuhan ya? Kenapa Tuhan izinkan ini ya? Belajar. Kenapa? Ya nggak apa-apa, tersimpan aja tempat kita. Kan kita sayang kan, udahlah nggak apa-apa. Ya itu kan masih rusak sedikit ya, karatan sedikit bisa dibersihkan lah. Simpan aja, simpan. Yang namanya barang bekas yang tidak terpakai terkumpul dalam gudang, itu tempatnya apa? Tempat tikus, tempat kotoran. Makanya dia bilang gini, buanglah segala sesuatu yang kotor. Kiri kanan, makanya buang gitu. Kasih tahu, makanya buang. Nggak perlu itu, nggak bermanfaat. Nah, saudara, buang apa, saudara? Dengan cara kita berespon benar terhadap bos. Misalnya ada satu situasi, saudara disalahkan sama orang lain. Misalnya, saudara, ini penentuan. Kalau kita reaksinya negatif, berarti ada kepercayaan yang salah. Nggak apa-apa, benar nih. Kenapa? Karena Tuhan izinkan muncul, langsung sadar, wah, kok gue tiba-tiba marah ya? Kan nggak harus marah dong. Nah, kalau itu langsung bertobat, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada kepercayaan yang salah nih, yang Tuhan munculkan. Ampuni aku Tuhan, aku cabut dalam nama Yesus. Buang. Nah, berhasil satu. Mungkin nanti muncul lagi yang lain. Nah, tapi kalau kita nggak pernah buangin, saudara, ketika kita berespon negatif, ya terus masuk lagi. Wah, betapa banyaknya orang-orang Kristen yang akhirnya pikirannya nggak penuh dengan firman Tuhan. Jadi saudara harus belajar berespon benar terhadap BOS. Nah, kadang-kadang saya juga gagal, tapi Tuhan izinkan gagal menyadarkan saya, oh ternyata masih ada kepercayaan yang salah. Saya bertobat, Tuhan ampuni saya.
Nah yang bahaya saudara, ketika kita muncul reaksi negatif, udah sadar, ternyata kita punya kepercayaan yang salah, kita nggak buang. Nah waktu kita nggak buang, dia masuk lagi set ke dalam, bersembunyi lebih dalam lagi. Kapan munculnya nggak tahu. Ya, ingat nih baik-baik, buanglah. Caranya apa? Nggak apa-apa gagal. Waktu saudara bereaksi negatif, gagal nggak apa-apa. Kenapa? Kan namanya latihan. Nah, tandanya, oh ada kepercayaan yang salah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Beresin. Akui, minta maaf ya, saya ternyata reaksinya negatif. Saya sudah bertobat, saya cabut. Nah, itu jalan yang benar. Tapi kalau enggak, saudara, ya itu bahaya. Jadi yang pertama buang. Dan yang kedua, saudara, yang kedua adalah terima dengan lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut. Kalau kita baca Yakobus 1:21 dikatakan terima dengan lemah lembut apa? Firman. Firman. Jadi ada orang yang enggak terima dengan lemah lembut. Hah, ini mah bukan buat saya. Cocok tuh buat dia tuh. Sayang dia nggak datang tuh. Kalau dia datang tuh, wah tertemplak dengan firman Tuhan. Nah itu bukan lemah lembut. Saudara, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, saudara nggak pusingin orang lain. Jangan pusingin orang lain. Selama saudara pusingin orang lain, saudara nggak terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Yang terima firman Tuhan dengan lemah lembut artinya apa? Ini buat saya. Ini buat saya. Ini buat saya. Tuhan, aku terima Tuhan. Aku terima. Jangan bilang, ini cocok nih buat dia nih. Ini cocok buat dia. Nah udah, berarti saudara nggak terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Jadi setiap kali saya baca firman Tuhan, setiap kali saya baca good news, setiap kali saya dengar khotbah di YouTube, itu selalu buat saya tuh, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya. Kenapa? Karena saya percaya, saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Loh, kalau Tuhan mau ngomong, misalnya contoh gini ya, contoh, kita dengar firman Tuhan, saya dengar firman Tuhan, kayaknya ini cocok buat Baskoro nih. Sayang Baskoro nggak datang nih. Memangnya Tuhan kurang kerjaan? Dia mau ngomong sama Baskoro, nggak ada orangnya dia ngomong. Coba masuk akal nggak? Make sense nggak? Kan enggak. Ngapain Tuhan ngomong orangnya nggak datang? Ya Tuhan secara pribadi lah ngomong sama dia. Berarti ketika saya dengar firman Tuhan, udah ini memang buat saya. Nah itu artinya terimalah dengan lemah lembut. Nah terima dengan lemah lembut, membaca dengan lapar dan haus. Untuk namanya orang lapar nggak mungkin dong. Kayaknya buat dia lapar enggak? Kan belum tentu. Saya lapar, saya haus Tuhan akan firman Tuhan. Nah firman Tuhan yang saudara dengar, baca itu, itulah yang akan masuk ke dalam. Nah yang ketiga saudara, langkahnya harus tertanam di dalam hati. Kata firman Tuhan bilang kan, firman yang tertanam di dalam hati. Kalau nggak tertanam ya nggak bisa menyelamatkan jiwa kita, nggak bisa. Gimana caranya kita bisa membuat firman Tuhan tertanam? Kita harus belajar mempraktekkan berulang-ulang sampai hafal. Sampai hafal. Jadi kalau saudara nggak pernah hafal ayat firman Tuhan, ketika bos datang, nggak muncul firman Tuhan, nggak muncul. Yang muncul kepercayaan yang salah. Kenapa? Karena firman Tuhan yang nggak pernah tertanam. Jadi segala sesuatu yang tertanam itu akan muncul keluar ketika ada bos. Selama nggak ada bos ya udah tersimpan aja, nggak ada gunanya. Belum waktunya, tapi ketika ada bos muncul tuh. Yang mana? Kepercayaan yang salah atau firman Tuhan. Nah kadang-kadang dua-duanya muncul. Kenapa? Karena masih seimbang. Tapi kalau sudah lebih banyak firman Tuhan yang tertanam, nanti dia nomor satu. Atau kalau yang kepercayaan yang salah masih banyak, dia muncul. Nah, gagal kan? Nah, firman Tuhan kasih tahu, oh ternyata saya gagal. Nah, ini masih mending nih. Nanti masuk ke tahap seimbang, dua-duanya muncul. Tapi yang Tuhan mau, yang pertama muncul adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya harus hafal. Jadi saya bersyukur
dengan saya memberi saran kepada beberapa orang untuk ayat hafalan, jadi mau nggak mau saya juga ikut hafal lagi, ngulang lagi. Yang udah lama hafal karena kecanggihan handphone kan, jadi kita udah agak lupa, mulai muncul lagi tuh, kamu udah tersimpan di dalam. Saudara, yang sudah tersimpan di dalam itu sulit keluar, sebetulnya sulit keluar, terbuang gitu, sama dengan kepercayaan yang salah dan kepercayaan yang benar. Kalau dia udah tertanam, ya tertanam. Nah, itu sebabnya saudara, langkah-langkah ini saudara harus praktekkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak saudara untuk tahun ini kita mengalami transformasi pikiran bersama keluarga. Apa maksudnya? 1 minggu saudara akan dapat 1 ayat untuk dibaca, dihafalkan satu keluarga. Misalnya saya, istri saya, Grace, kami akan hafal 1 minggu 1 ayat tersebut. Ya, ini udah mau masuk Februari, berarti 52 minggu kurang 4 berarti ya 48 ayat. 48 ayat ya, lebih baik daripada tidak kita mulai. Nah, sangat berarti bagi anak-anak. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang dari sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci. Makanya Timotius saudara dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dari sejak kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo ajak anak-anak untuk tanamkan 1 ayat setiap minggu. Nggak usah banyak-banyak, 1 ayat. Senin baca, mulai hafal Selasa, terus sampai hari Sabtu sudah hafal, anak-anak hafal. Nah, itu saudara udah ini. Nanti minggu berikutnya dapat 1 ayat lagi, hafal lagi. Nanti sudah lihat hasilnya sangat berbeda. Nah, untuk minggu ini ayat yang saya ingin ajak saudara bersama-sama hafal yaitu Yakobus 1 ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan. Berapa langkah? 3. Langkah yang pertama, buang. Yang kedua, terima. Yang ketiga, tertanam. Jadi nggak cukup terima, harus tertanam. Buang, terima, dan tertanam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami dengarkan firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan respon yang benar terhadap firman Tuhan pagi hari ini, berkata Tuhan, ini buat saya. Yakobus 1 ayat 21 buat saya. Saya harus buang segala sesuatu yang kotor dan jahat, dan saya harus menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dan saya harus buat firman Tuhan itu tertanam dalam hati saya yang paling dalam, dengan memperkatakannya berulang-ulang dan menghafalnya. Saya mau melakukannya bersama dengan pasangan hidup saya, bersama dengan anak-anak saya, bersama dengan keluarga saya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ambil komitmen seperti itu. Taruh tanganmu di atas dada. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar pagi hari ini terjadi transformasi pikiran di dalam pikiran kami, di dalam hati kami dan hidup kami. Kami menaruh tangan kami di atas dada kami yang menggambarkan hati kami Tuhan. Kami mau hati kami penuh dengan firman Tuhan. Kami mau melakukan komitmen ini Tuhan, membuat, menerima, dan menanamnya sedalam-dalamnya. Saya, pasangan hidup saya, anak-anak saya. Beberapa saat saudara naikkan doa secara pribadi dengan Tuhan. Engkau ngomong karena Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang mereka taruh di atas dada mereka. Terjadilah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Sejenak kita akan mempersiapkan diri untuk makan dan minum perjamuan Tuhan. Ya, saudara bisa ambil yang belum dapat. Mari kita angkat tangan kita yang memegang roti. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami diberi kesempatan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sepakat dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa tubuh-Mu Yesus sudah dipecah-pecahkan bagi kami, menanggung segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami yang sakit disembuhkan. Kami terima anugerah hidup yang sehat, tubuh, jiwa, roh kami sehat. Di tangan kami megang roti yang menggambarkan tubuh, dan kami mau makan. Mari kita makan bersama-sama. Saudara boleh siapkan anggur. Tangan kanan kami angkat anggur yang menggambarkan darah-Mu. Kami sepakat dengan firman Tuhan, darah-Mu telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, disucikan, dikuduskan, dihapus. Kami dijadikan menjadi orang benar, anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Darah Yesus menaungi, melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit. Kami bersyukur darah Yesus ajaib bagi kami. Mari kita minum. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik, dan angkatlah kedua tanganmu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Engkau baik bagi kami. Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, pimpinan. Bapa, kami menghadap Engkau di akhir ibadat kami pagi ini. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Diberkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa. Diberkatilah rumah tanggamu, pasangan hidupmu, orang tuamu, anak-anakmu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah engkau yang sekolah, yang kuliah. Diberkatilah engkau yang bekerja, yang usaha, yang dagang, yang bisnis. Tuhan membuat engkau berhasil. Tuhan melindungi engkau, menjagai engkau, dan menjadikan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang minggu ini engkau mengalami transformasi pikiran, sehingga pikiran Kristus menjadi pikiranmu. Pulanglah, terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami akan mengucapkan syukur dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.